Bagian ini akan membahas seleksi butir tes kognitif dengan pendekatan classical test theory. Item atau butir soal merupakan unit-unit yang membentuk sebuah tes dan sarana untuk mengumpulkan sampel perilaku peserta tes. Butir tes juga dimaknai sebagai stimulus spesifik yang direspon secara terang-terangan oleh individu. Respon ini dapat dinilai dan dievaluasi. Kita memahami bahwa tes yang diberikan pada peserta bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi atribut ukurnya. Benar, pemberi tes atau tester ingin memastikan apakah satu set butir dalam suatu tes mencapai yang harus dicapainya. Jika tes tersebut tidak memenuhi kriteria standar yang ditetapkan, akankah tester membuang seluruh hasil tes begitu saja? Tentu tidak. Kita tidak akan membuang satu piring nasi goreng hanya karena memakan satu bulir garam yang tidak larut dalam makanan. Tester perlu mengetahui dan menentukan manakah butir yang spesifik menjadi penyebab permasalahan tersebut. Maka, analisis dan seleksi butir perlu dilakukan. Bagaimanakah cara mengetahui masalah-masalah butir ini? Prosedur analisis dan seleksi butir tes berdasarkan teori tes klasik memperhatikan 3 parameter. Pertama, tingkat kesulitan item, kedua, daya diskriminasi, dan ketiga adalah efektivitas distraktor. Kita akan membahas tingkat kesulitan butir. Dipahami bahwa tingkat kesulitan butir merupakan perbandingan antara jumlah penjawab butir benar dengan banyaknya penjawab item. Tingkat kesulitan biasa ditentukan oleh indeks kesukaran dan dilambangkan dengan P kecil. Butir dikatakan ideal adalah butir yang memiliki tingkat kesukaran berada di sekitar 0,5 karena untuk mendapatkan varian terbesar, rumus varian pada item dikotomi adalah P dikalikan 1 min P. Bagaimana rekomendasi hasil analisisnya? Butir akan dipertahankan atau digugurkan. Dan kita perlu merubah posisi atau urutan butir. Secara umum, biasanya pertama kali peserta tes melakukan atau merespon tes adalah pada soal-soal atau butir yang mudah, lalu diikuti butir dengan kesulitan sedang, dan diakhiri butir dengan kesulitan yang tinggi. Teman-teman bisa berhitung dan berlatih bagaimana menghitung tingkat kesulitan butir dengan men-scan barcode ini. Selanjutnya, daya diskriminasi butir. Salah satu tujuan pengukuran adalah mengetahui perbedaan antar individu dan perbedaan intra-individu. Tester menginginkan butir tes yang dapat melakukan diskriminasi di antara para peserta tes. Tester mengharapkan jawaban yang bervariasi. Jika tidak ada variasi dari hasil tes, misalnya peserta menjawab semuanya benar atau keseluruhan peserta salah dalam menjawab keseluruhannya, maka tes tersebut tidak akan memberikan informasi yang berguna bagi tester. Variabilitas dalam kelompok peserta tes merupakan kondisi yang diperlukan, namun tidak cukup untuk diskriminasi soal. Semakin tepat kebutuhan tester untuk membedakan peserta tes, semakin banyak kebutuhan butir soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda atau bervariasi yang diperlukan untuk dapat membedakannya dengan tepat. Ada dua cara menghitung daya diskriminasi. Pertama, menggunakan kelompok kontras. Selanjutnya yang kedua adalah menghitung item race correlation atau item total correlation. Indikator diskriminasi butir yang lebih tepat dan lengkap adalah koefisien korelasi biserial dan poin biserial, yang menghitung korelasi antara cara peserta tes menjawab soal tertentu
dengan skor tes secara keseluruhan. Ada pertimbangan dalam melakukan daya diskriminasi butir. Pertama, adanya rasio peserta tes dengan soal setidaknya 5-10 peserta tes per butir soalnya. Kita perlu juga memperhatikan jumlah soal dalam tes yang sedikit. Misalnya pada soal-soal yang kurang dari 20 butir. Maka daya diskriminasi butir perlu melakukan koreksi pada item total correlation-nya. Berikut adalah bagaimana mengungkapkan daya diskriminasi dengan perhitungan D. Pada konteks tes kognitif, daya diskriminasi butir bertujuan untuk membedakan subjek dengan kemampuan tinggi dan kemampuan rendah. Sederhananya, merupakan perbedaan proporsi penjawab benar pada kelompok kemampuan tinggi dan penjawab benar pada kelompok kemampuan rendah. Berikut adalah beberapa korelasi butir dengan total dan korelasi poin biserial dan korelasi biserial. Berikut merupakan formula terkoreksi pada korelasi produk moment Pearson. Kriteria indeks diskriminasi bisa kita lihat pada tabel ini. Jika nilai D itu kurang dari 0,2, maka kita bisa mengatakan daya diskriminasinya jelek, sehingga pertimbangannya perlu melakukan eliminasi item. Kalau misalnya indeks diskriminasi di antara 0,2 sampai 0,29, maka ini belum memuaskan. Dan kita bisa mempertimbangkan untuk memperbaiki item tersebut. Lalu ketika 0,3 sampai 0,9 ini bisa dikatakan cukup dan dapat ditingkatkan. Di atas 0,4 maka bisa dikatakan daya diskriminasinya memuaskan. Parameter seleksi butir selanjutnya adalah efektivitas distraktor. Distraktor bisa dimaknai sebagai pilihan jawaban yang salah, digunakan dalam tes yang berbentuk pilihan ganda, dan untuk melihat apakah pilihan jawaban distraktor atau bukan kunci jawaban berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu dipilih oleh sebagian besar subjek dari kelompok kemampuan rendah dan hanya sedikit dipilih oleh kelompok kemampuan tinggi. Dikatakan efektif apabila dipilih oleh mayoritas atau seluruh subjek dari kelompok abilitas rendah, lalu jawaban yang dipilih oleh kelompok tersebut menyebar secara merata pada masing-masing distraktor. Distraktor juga harus tampak masuk akal, bahwa tidak terlihat jelas sebagai jawaban yang benar-benar salah, sehingga kemudian tidak dipilih oleh kelompok kemampuan rendah, sehingga tidak boleh sedikit, apalagi tidak ada dari peserta yang memilihnya. Distraktor juga tidak mengecoh, sehingga tidak boleh banyak dipilih pada distraktor tertentu saja. Maka distraktor yang tepat bukan berarti harus mengecoh. Bagaimana mengetahui efektivitas distraktor? Kita bisa melakukan perbandingan antara EDP dan ADP. EDP merupakan jumlah subjek yang diharapkan atau ideal memilih setiap distraktor pada butir tertentu. EDP didapatkan dari jumlah subjek yang menjawab salah dibagi jumlah distraktornya. ADP merupakan jumlah subjek yang memilih setiap distraktor pada butir tertentu. Maka distraktor dapat dikatakan buruk bila ADP berbeda jauh dengan EDP, yaitu 2 kali lipatnya. Saat melakukan seleksi butir ada beberapa pertimbangan.
Pertama, jika kemudahan perhitungannya, indeks diskriminasi item dapat digunakan sebagai pertimbangan. Jika yang menjadi pertimbangan adalah signifikansi statistiknya, salah satu dari korelasi poin biserial atau biserial dapat digunakan. Kedua, jika tujuan seleksi item adalah untuk memilih item dengan tingkat kesukaran tinggi, korelasi biserial lebih disarankan jika asumsi distribusi normal pada item dapat dipenuhi. Selanjutnya, jika pengembang tes menduga bahwa sampel lain yang akan dites memiliki kemampuan yang berbeda dengan kelompok yang dites saat ini, maka korelasi biserial lebih direkomendasikan. Hal ini karena nilai korelasi biserial relatif lebih stabil pada sampel yang berbeda tingkat kemampuannya. Lalu, jika pengembang tes yakin bahwa sampel lain yang akan dites memiliki kemampuan yang relatif sama dengan kelompok yang dites saat ini, dan tujuan pemilihan item adalah untuk mencari item yang memiliki konsistensi internal tinggi, maka direkomendasikan untuk menggunakan korelasi poin biserial. Sampai jumpa, tinggalkan komentar dan pertanyaan.